Ya, kembali lagi bersama kami di Indonesia Sore dan masih dalam segmen dialog bersama narasumber kami, pengamat politik Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, kalau kita bicara masalah golput, ini pastinya di Jawa Timur juga boleh dibilang besar ya. Karena tadi sempat juga ada wawancara dengan Pak Soekarwo bahwa total pemilih hari ini adalah 60%. Artinya kita masih punya 40% masih golput. Ini bagaimana menurut Anda? Ya, saya melihat bahwa kecenderungan angka yang mereka yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan ya, dalam konteks ini Pilgub Jatim itu tinggi seperti halnya juga di trennya di pilkada-pilkada lain, misalnya di Jawa Barat atau di DKI. Ini saya melihat memang kecenderungannya dipicu oleh dua faktor. Faktor pertama adalah adanya disonansi kognitif ya, namanya ketidaksamaan antara harapan mereka dengan realitas dalam konteks demokrasi elektoral. Itu bukan hanya berlaku di lokal tapi di nasional. Saya melihat bahwa kalau tidak hati-hati di level nasional, artinya pemilu 2014 juga kecenderungan trennya itu akan semakin menurun. Ini warning loh, kalau misalnya kita turun lagi dari 70 ke misalnya di bawah 70, misalnya 65, maka kemudian itu bisa menjadi genta ya, dalam tanda penting untuk para politisi atau partai bahwa ada ketidakpuasan loh di masyarakat. Misalnya di Jawa Timur mungkin satu periode kekuasaan Karsa dia tidak optimal, merasa akhirnya kemudian disonan. Ada inkonsistensi logis ya, mereka berpikir bahwa mereka berharap ini tapi realitasnya sama aja. Artinya akan ada mereka yang tidak berpartisipasi. Kalau itu kan golput ideologis sebetulnya. Yang administratif mungkin ada juga tidak tercatat di daftar pemilih, sementara daftar pemilih tetap. Kemudian yang kedua menurut saya dipicu oleh adanya ketidakpercayaan lagi sebagian masyarakat kita itu terhadap partisipasi partai politik. Nah ini saya melihat bahwa ini juga harus jadi introspeksi bagi partai, bahwa ternyata dari 99 sampai sekarang ada problem di pemilih itu, mulai dari party ID atau identifikasi kepartean, mereka sangat lemah, semakin trennya turun gitu. Yang kedua adalah tingkat respek mereka terhadap partai pada saat kontestasi demokrasi elektoral berlangsung. Nah, contoh misalnya, kalau dulu kita bisa berharap adanya basis masa tradisional yang ideologis, sekarang rasanya cair. Sehingga pergerakan pindah pemilih dari, misal gerbong pemilih maksud saya dari satu partai ke partai lain itu sangat memungkinkan. Contoh misalnya, bayangin aja yang namanya Karsa itu sudah didukung oleh 20 partai politik, menangnya hanya 46, atau 47%. Sementara Hapipah yang didukung oleh hanya 2 partai, PKPI dan PKB, itu di angka 38%. Ini kalau kita lihat substansi peta politik, seharusnya itu menjadi bahan introspeksi bagi Partai Demokrat, bagi partai-partai pendukung Karsa, bahwa ternyata misalnya blocking party gitu ya, yang sifatnya besar-besaran itu akan lama-lama terdegradasi sendirinya kalau kemudian partai itu, Mas Restu, tidak kemudian melakukan transformasi. Di DKI contohnya, di DKI itu kenapa, sedikit sebagai komparasi ya, bahwa itu juga blocking kan dulu Pak Foke. Hanya masalahnya kemudian Pak Jokowi bisa unggul waktu itu karena memang figurnya sangat kuat. Extraordinary lah. Hapipah mungkin hampir mendekati itu, tapi timing atau momentumnya kemudian tidak pas itu. Nah, menarik sekali kalau bicara masalah partai ini, kita menyinggung masalah Partai Demokrat khususnya, karena kan kalau bisa dibilang partai penguasa dan ternyata di beberapa pilkada itu seperti DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah itu sepertinya kalah. Nah ini ternyata di Jawa Timur sebagai boleh dibilang benteng terakhir. Nah ternyata menang kan pasangan Karsa ini. Nah ini apa sih pengaruhnya dari pilkada ini terhadap Partai Demokrat, atau mungkin siapa yang diuntungkan dari kemenangan ini? Kalau Mas Restu memahami peta politik Indonesia, kenapa partai-partai besar, terutama the big three gitu, ngotot sekali untuk menangi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, karena memang dari sudut sebaran pemilih itu akan berpengaruh pada pemilu 2014. Maksud saya memenangkan basis kewilayahan, ini kan perang teritorial dalam konteks pemilu 2014, itu dengan memenangi sejumlah pemilih di Jawa
artinya yang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu sebetulnya persentase kasarannya itu udah 60%. Makanya kemudian harus ngotot. Nah, kemudian Demokrat memang kalah di Jawa Barat, kalah di DKI, yang prestisius kan DKI meskipun jumlahnya sedikit pemilihnya. Kemudian di Jawa Tengah kalah. Nah, sekarang saya melihat bahwa ini bukan kemenangan Partai Demokrat. Saya harus katakan dengan tegas bahwa ini sebetulnya bukan kemenangan atau representasi kemenangan Partai Demokrat. Ini adalah representasi dari koalisi besar, investasi besar-besaran dari Karwo untuk merangkul banyak partai gitu. Mudah-mudahan tidak terbebani nanti dalam kekuasaannya. Tetapi kemudian bukan merepresentasi bahwa ini adalah hasil jeripaya Partai Demokrat. Bayangkan kalau Partai Golkar di seberang Karsa, bayangkan kalau misalnya nggak usah partai-partai yang non parlemen lah, Golkar aja misalnya di luar itu akan mengubah peta yang sangat signifikan. Kenapa sekarang misalnya pasangan Karsa menang 46 atau 47% itu? Karena salah satunya menurut saya ada kontribusi signifikan juga dari Partai Golkar. Atau mungkin kalau memang petanya beda, dirubah seperti misalnya Khofifah didukung oleh tidak hanya PKB tapi juga PDIP, itu akan benar-benar berubah. Nah, itu yang menarik. Saya melihat bahwa betul Mas Restu, ketika misalnya Khofifah ini tidak jalan hanya dengan PKPI. Taruhlah misalnya jalan dengan PDIP. Bayangkan aja Pak Bambang misalnya taruhlah 12,8% sekian gitu ya. Kemudian Khofifah sekarang 38. Kita membaca hal yang sangat simpel aja. Kalau misalnya Khofifah dengan figur yang masih menjadi magnet di Jawa Timur itu mendapatkan juga support dari PDIP, tentu akan lain ceritanya. Meskipun misalnya blocking party terjadi di pasangan Karsa. Hanya masalahnya sekarang kan kompetisi sudah dilakukan. Khofifah hanya 38 kurang lebih plus minus 3738. Nah, tentu juga harus kalaupun misalnya menggugat itu harus menyiapkan dan melakukan prosedur-prosedur serta mendinginkan suasana. Artinya jangan sampai kemudian pecah konflik horizontal pasca pilkada, karena ini yang rawan. Apalagi ini juga Jawa Timur, salah satu titik panas dalam konteks landscape politik nasional. Ya, Mas Gun Gun, terakhir harapan Mas Gun Gun terhadap pilkada di Jawa Timur ini? Saya melihat bagaimanapun pilkada Jawa Timur itu seperti hanya Jawa Barat atau Jawa Tengah akan menjadi role model bagi satu penyelenggaraan pilkada di daerah-daerah lain, kemudian yang kedua bagi peta politik nasional. Sehingga jangan sampai kemudian hal yang sudah positif, misalnya mereka, saya terus terang aja meskipun Khofifah kalah, tetap mengapresiasi. Kenapa? Karena dia sudah menjadi petarung yang baik gitu ya. Artinya dia sudah menggugat, dia sudah kemudian menang bertarung lagi. Dan ini saya kira harus diapresiasi. Kalaupun dia kalah, ya dia harus legowo. Tapi kemudian masyarakat Indonesia sudah mencatat bahwa saya kira Khofifah sudah memberikan kontribusi berdemokrasi. Asal kemudian dia juga mampu meredam kekesalan atau mungkin juga kekecewaan sebagian pendukungnya yang bisa saja tidak bisa terima bahwa dia kalah gitu. Baik. Terima kasih Mas Gun Gun dan pemirsa.